Huzur, ketika anak-anak mencapai usia dewasa dan menikah, mereka diberi konseling tentang kehidupan pernikahan. Namun jika nantinya orang tua mereka memberi mereka beberapa nasihat pernikahan, beberapa anak menganggap hal itu sebagai campur tangan. Kalau begitu mereka tidak seharusnya ikut campur. Siapa yang menyuruh mereka ikut campur? Pertanyaannya adalah, jika anak-anak telah dibesarkan dengan baik, mereka mengetahui ajaran-ajaran Islam, dan mereka tahu tentang iman, maka mereka juga harus tahu apa hak-hak mereka serta hak-hak yang wajib diberikan kepada pasangan dan anak-anak mereka. Saya telah menyatakan dalam berbagai kesempatan dalam khutbah dan pidato saya, bahkan selama jalsah selama 2 hingga 3 tahun saya berbicara tentang berbagai hak, termasuk hak-hak istri, anak-anak, dan suami. Beritahu mereka bahwa pertama-tama Anda adalah seorang Muslim Ahmadi dan Anda akan diberi konseling untuk menjaga hubungan Anda yang harus Anda terapkan. Namun setelahnya jika mereka telah melangkah sesuai dengan iman dan orang tua mengatakan bahwa mereka harus bertindak sesuai dengan apa yang mereka katakan dan melakukan seperti yang mereka katakan, menyuruh istri Anda untuk menyapa ibu mertuanya setiap pagi ketika dia bangun, atau untuk tinggal di rumah ibu mertuanya dan dia tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri, maka hal-hal ini salah. Mereka seharusnya tidak ikut campur dalam urusan mereka. Ketika seorang anak tumbuh dewasa, lalu mengapa mereka ikut campur dalam urusan mereka? Ketika Anda masih muda, Anda juga tidak suka orang tua Anda ikut campur dalam urusan Anda. Bahkan terlepas dari pernikahan, ketika seseorang memasuki masa muda mereka, terutama di masyarakat terbuka Eropa dan Barat, atau orang-orang yang disebut progresif, mereka mengatakan bahwa begitu mereka mencapai usia 18 tahun, orang tua tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka. Mereka bebas dan dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Jadi jika anak-anak telah dibesarkan dengan cara yang mereka mendengarkan ajaran-ajaran iman, maka mereka juga akan mendapatkan manfaat dari nasihat atau pernikahan. Selain itu, ya, konseling dilakukan di mana mereka diberitahu bahwa inilah hak-hak yang Islam telah berikan kepada Anda dan inilah hak-hak yang Islam telah berikan kepada istri Anda, dan Anda harus berusaha untuk menerapkannya. Selain itu, ada banyak orang yang memenuhi banyak bahkan hak-hak yang lebih besar dari ini. Tidak berarti bahwa seluruh lingkungan kita telah memburuk. Ada beberapa yang tersesat. Jadi jika mereka telah diberikan tarbiyat yang tepat sejak kecil, maka mereka tidak akan tersesat. Jika mereka tidak dibesarkan dengan baik sejak kecil, maka ikut campur dalam urusan mereka ketika mereka menjadi pemuda akan berarti Anda semakin merusak mereka dan mendorong mereka menjauh. Mereka akan menjadi jauh dari Anda dan dari keimanan. Itulah sebabnya Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka dan biarkan mereka. Anda harus berdoa untuk mereka. Hadrat Masih Maud menyatakan bahwa Anda harus berdoa begitu banyak untuk anak-anak Anda. Pertama dan terutama, Anda harus berdoa untuk anak-anak, dan ini adalah senjata terbesar agar Allah Ta'ala memperhatikan pendidikan tarbiyat mereka. Anda juga harus memberikan contoh sendiri. Jika Anda sebagai suami dan istri memberikan contoh yang baik di hadapan anak-anak Anda, maka anak-anak akan memiliki sesuatu yang bisa mereka teladani. Jika tidak, mereka akan merespons dengan mengatakan bahwa Anda harus mengkhawatirkan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa memberi kami nasihat? Oleh karena itu, daripada mencoba mengawasi tarbiyat mereka ketika mereka sudah menjadi pemuda, biarkan mereka telah menerima konseling. Sekarang biarkan mereka menjalani kehidupan mereka sebagai suami istri. Anda harus menjalani kehidupan Anda sendiri dan memberikan contoh Anda sendiri. Bahkan ketika mereka lebih tua, jika Anda membangun contoh Anda sendiri di hadapan mereka, maka mereka akan melihat sendiri bahwa mereka memiliki model dari orang tua mereka di hadapan mereka, dan beginilah cara mereka harus menjalani kehidupan mereka.